Yapping tuh a skill ya, BTW. Yapping tuh a skill. Benar, agree. Yapping tuh a skill. Kalau kita ngelakuin satu atau perubahan dalam kehidupan, otomatis ada something yang kita harus sacrifice, ya kita korbanin nih ceritanya. You're welcome. Oke, kita bakal ngadain podcast teman-teman bareng teman aku, Irhas Putra, one of my best friend, saudaraku juga. Kita udah melalang buana 10 tahun aja, 11. Bener. Udah 11 tahun. 11 tahun ya, 11 tahun bareng-bareng kita bakal ngobrol. Oke, kita bakal ngobrolin karir, kita bakal ngobrolin friendship, kita bakal yapping time juga nih. Nah, kebetulan mungkin masternya nih dapat kita kayak gitu. Oke. In a way, kita bakal bahas cukup lumayan banyak hal bagi teman-teman. Pokoknya bakal menjadi informasi yang menarik kayak gitu. Oke, kita coba ngobrol-ngobrol dulu. Kenalin dulu. Iya. Okay. Apa nih nama, alamat, umur, KTP, nomor KTP, kakak ya. Nggak usah. Ya, perkenalkan teman-teman, namaku Irhas, sahabat Ojan, udah dari kuliah semester 1 ya, berarti 11 tahun? 11 tahun, yes. Ya, lulusan hubungan internasional dulu, sekarang aku udah kerja 6 tahun kurang lebih. Karyawan dari dulu, belum punya usaha sendiri. Aku sekarang kerja sebagai product manager di salah satu startup di Indonesia. Oke, shit. Mantap. Keren. Izin dong. Oke, hari ini kita bakal ngobrol tentang our friendship. Kebetulan dia fokus. Kemudian juga second fokusnya kita atau main priority kita adalah kita kan dari HI ya, lulusan HI nih ceritanya. Hubungan internasional. Kenapa tiba-tiba jadi product manager? Nah, itu jadi questioning juga. Begitu juga aku nih, hubungan internasional. Kenapa jadi digital marketing? Oh iya benar. Something different. Juga. Something different yang kita pelajari kayak gitu ya. Iya benar. Oke, kalau memang sekarang nih di fase karir ya, kalau kita ngomongin fase karir, kau udah ngerasain yang fase karir yang gimana sekarang? Udah oke kah karir? Udah cocok kah? Dan segala ke sana sih. Kalau dari cocok sih ngerasa cocok banget ya, karena aku tuh pakai istilahnya tuh, nanti mungkin teman-teman yang nonton bisa nyari tahu ya. Jadi aku pakai ikigai. Oke. Jadi basically kayak ada 4 hal yang perlu terpenuhi dari yang aku lakuin untuk menghasilkan tiap bulan. Nah, itu tuh udah terpenuhi semua. Jadi sekarang aku udah cukup dapat compensation, aku ngerasa aku suka banget sama yang aku lakuin, dan itu impacting banyak orang juga. So, very grateful dengan karirku sekarang, dan ini kayaknya it's one of those things dimana alhamdulillah aku bisa kerja di sesuatu yang aku sangat passionate about gitu ya. Oke, itu yang memang kayak menenangkan. Iya, puas gitu kan. Iya, benar. Oke, paham. Oke, kita balik coba ke friendship. Nah, kita kesampingkan karir dulu ya. Kita ngomongin over friendship dulu nih. Kita udah 11 tahun nih gitu ya. Dan kita kan kenal dari masa kuliah gitu ya. Dan kapan kau merasa atau pernah nggak kau ngerasa kayak ini bisa jadi temen jangka panjang atau sahabat jangka panjang? Kita ketemu pertama kali dulu gimana sih? Kita ketemu kayaknya udah kita bacot aja di kampus gitu. Iya nggak sih? Pertama kayaknya abis ospek tuh belum ada ngobrol kan. Tapi kita sekelas langsung. Pas sekelas itu kayaknya aku dengar kau ngomong sama siapa gitu. Terus kayak lupa lah. Terus wait, ini logat ngomongnya kayak orang Batam, orang Sumatera. Akhirnya aku salam kenal Irhas ya. Terus kau bilang aja deh, kok tadi kayak kok ngomong pakai logat Sumatera? Oh iya, dari Aceh, kok dari mana? Dari Batam ya. Terus langsung ngobrol. Awal mulanya gitu. Terus langsung ngejokes kayak, oh iya gimana di Aceh? Gak boleh pacaran ya? Langsung ngejokes gitu. Langsung nyambung. Nah itu ternyata udah kelihatan nih kayak chemistry-nya ada nih, jokesnya sama-sama gak gampang tersinggung. Betul. Tapi realizing bangetnya tuh mungkin agak skip forward pas mau skripsi lulus ya. Iya, lulus gitu ya. Itu tuh mulai ya, ingat gak sih yang kita tukar KTM? Anjir. Yang tiba-tiba ada lagu Aku pulang. Ya itu sih kayak itu momen-momen di sekitar itu, kayak period sebelum itu dikit sama sesudah, dimana kita sering ke warnet, kita sering basket bareng rutin, kita nongkrong bareng. Iya, kita hampir spending selalu bareng, waktu sering bareng, dan kita juga fokus ngerjain skripsi kan. Jadi walaupun lulusnya kita beda dikit, tapi kan beda cuma dikit ya. Jadi itu kayak dimana aku realize, ini kayaknya my friends for life gitu. Aku pikir kayak ini bisa. Ya. Sama-sama
Kau ingat nggak sama-sama ngingetin, wah skripsi wah. Oh iya bener, ngechat kayak wah skripsi wah kerjain, bimbingan langsung kayak gitu kan. Iya benar. Nah itu sih. Oke. Pas momen itu. I see. Mungkin karena itu juga yang jadi mungkin friendship kita saling reminder juga sampai sekarang. Karena perjuangan yang sama. Perjuangan yang sama. Bener. Kita punya mungkin vision, tujuan, goals yang sama, tapi dengan pathway yang berbeda. Benar, motivasinya sama kan. Oke, benar. Karena ya kalau bisa dibilang kayak pernah nggak sih kita merasa beda arah pasti gitu ya. Pasti karena memang kita punya passion yang berbeda dari segi ini, kemudian juga dari segi perjalanan karir juga beda. Tapi gimana cara tetap kita nyambung sih sampai sekarang? I think kalau berbeda tuh paling gampang karena kau juga itu udah kelihatan dari dulu sih, dan juga dari kau sekarang kan kau lebih punya entrepreneur mindset gitu. Kau pengen kayak dari dulu kau udah punya vision, nggak tahu ya kalau sekarang berubah. Tapi kayaknya masih sama ya. Kan kau dari dulu pengen kau tuh jadi entrepreneur gitu. Yang mana kau sekarang udah punya usaha kau sendiri juga gitu loh. Jadi sedangkan aku nggak pernah berani mikir kayak gitu karena aku tahu resikonya nanti gimana. Aku terlalu banyak overthink lah. Jadi aku nggak mikir sana. Kayak yang berbeda kan itu. Paham. Cuman yang bikin sampai sekarang kita masih temenan itu, I think kita kayak udah kebiasaan dari cuman sesimpel ngingetin, bimbingan, skripsi, kita jadi sama-sama kayak punya this unwritten rules, kita tuh mastiin masih responsible gitu loh as a person. Jadi kita kayak ngingetin, ini kok gini, ini kok itu, kok jangan kayak gini, kok tuh gini kayak gitu. Jadi the thing is kayak kita nggak ragu untuk bilang when we do, salah satu dari kita do something stupid, kita ngomong gitu. Kalau kita nggak suka, langsung ngomong. Kayaknya itu sih yang membantu banget kita tetap masih temenan sampai sekarang. Nggak hiding perasaan sesungguhnya apa menurut kita gitu. Just correct me if I'm wrong. Nah, gitu kan, iya benar. Nggak ada kayak nggak enak loh nanti dia tersinggung. Nah itu udah bullshit lah. Udah lewat fase itu udah lewat. Tersinggung ya udah ngomong kenapa tersinggung, terus ya udah baikan lagi. Betul. Itu sih yang memang buat kita kayak sampai sekarang pun kayak when you are in lowest moment kita coba support. Ketika you do something stupid ya kita juga support untuk kayak jangan gitu kan. Intinya kita coba memberi ya be there lah intinya ya when you are needed something gitu kan. Oke, sip. Kemudian juga talking a little bit about karir juga ya. Kita kan sekarang otomatis dulu pada saat kita kuliah, even kayak mau wisuda pun kita bareng kan, wisuda nggak sih? Wisuda bareng. Wisuda kita bareng. Setelah itu kan kita beda jalur gitu kan ceritanya. Iya. Nah dalam karir nih, kau pernah bantu aku apa aja nih kira-kira? Bantu ya, bentar. Ini udah lama banget. Jadi kita lulus kuliah udah lumayan lama BTW. Bentar ya. Coba diingat dulu. 10 tahun, Wak. 10 tahun kita kuliah lo udah. Ya buat yang nonton ya, kita nih udah lumayan berumur, hampir 30. Mungkin Glenn sekali. Yes. Kan aku masuk Glenn duluan tuh. Oktober 2019 deh aku ingat. Aku masuk November. Nah, jadi aku udah sebulan. Si Glenn-nya nyari rekruter lagi. Aku bilang aku ditanya ada teman gak Has yang bisa bahasa Inggris kayak kamu, terus willing pindah ke Batam. Oh ada kali di teman kayak gini langsung. Aku inget kok interview tuh ini gak sih lah pakai HP gitu. Iya masih pakai HP Wak karena memang tempat kerja kan. Iya di tempat kerja waktu itu kan gila. Tapi ya itu sih kayaknya karena itu kalau akhirnya lumayan lama juga kan di Glenn ujung-ujungnya. Kayak berapa tahun? 4 tahun sih. Aku nggak sampai segitu bahkan, tapi ya itu sih. Tapi ya the first step ya. Yang memang yang memang kita lakuin ya. Dari thank you banget lah bisa memperkenalkan Glenn. Terima kasih. Tidur tempatku. Oh iya benar. Nyari kosan. Di Sangkamali. Syarat Alan. Alan bantu nyari kos dan Riko juga ya. Iya. Kita ambil COVID juga di sana bareng-bareng kan. Oh iya benar. Nggak bisa kemana-mana. Wow, throwback banget anjir. Iya, throwback banget. Oh iya, kita pernah nyari kosan di Sangkamali ya. Naik motor di KDA. Pakai baju hitam, jaket hitam. Pakai buff hitam. Oh iya. Kayak perampok betulan, kalau disangka betul sama Pak. Kalau dipikir-pikir ya sih kita kayak maling sih ngomong itu. Tapi ya, minta maaf sama perumahan KDA ya. Oke, kalau ada konflik kecil, gimana sih pola baikan kita? Kayaknya kita nggak pernah ada konflik, karena suportif banget ya. Bener, paling kayak kadang kita kayak hampir konflik tuh cuman kayak kalau ngejek udah kayak, atau bukan ngejek lah ya, mungkin teasing gitu kayak kita, atau kita udah ngasih kritik yang terlalu dalam gitu, kan pasti ego kita kan kesentil. Nah itu tapi karena kita udah lumayan lama, kita udah bisa langsung nunjukin bahwa kita nggak terlalu senang soal itu, jadi masing-masing udah bisa baca kayak ini kayak kejauhan gitu. Tapi konflik nggak pernah sih, soalnya
Iya nggak pernah sih, nggak pernah. Konflik pas basket doang sih. Kok bodoh kali hujan. Kau udah aku passing 4 kali gak dia masuk ya, tapi di luar itu gak ada ya. Bener. Basket itu kita suportif sih. Iya, karena kita udah ya. ngerti cara kau ngasih saran tuh kayak gini. Aku udah bisa terima batasan. Iya. Itu juga once I told you something, aku punya kayak, kau udah terima batasan apa yang aku kasih. Iya gitu, benar. Oh iya benar, batasan sih gue tuh kunci benar. Jadi kayak yang penting udah ngasih tahu. Here's what I have in mind. Ini yang bisa aku support. Menurutku gini. Betul. Nah itu saya selalu jadi itu kan. Ya udah, ya itu leave on the table aja. Kayak kalau kamu mau pick up ya nggak apa-apa. Kayak aku mau pick up nggak apa. Tapi kalau kita masing-masing nggak mau pick up, ya thank you, noted. Ya udah. Kita nggak kepikiran lagi juga gitu. Itu yang membuat kita mungkin lebih dewasa sih. Benar. Jadi terima another point of view ya. Walaupun kita punya our decisions, tapi kita punya point of view yang lain juga sih sebenarnya. Benar. Oke, sip. Nah, and then apa sih yang kau hargai nih aku sebagai teman? Kalau pertanyaannya didesain memuji kok ya? Oh ya. Enggak dong. Nanti kan aku bakal rebound. Oh iya, siap. I think yang paling kuhargain tuh kayak in a way kita tuh nggak pernah. Ini mungkin bagi sebagian orang tabu ya. Cuman salah satu hal yang menurutku paling instrumental di pertemanan kita tuh itu kayak kita tuh nggak pernah tabu bahas soal kayak, gue dapat offer gajinya berapa nih? Karena itu bukan jadi momen iri. Kayak waktu, ingat nggak waktu kau keterima kerja di Thailand kan itu di apartemenku kan? Gajimu lebih gede dari gajiku memang. Apakah aku iri? Enggak. Justru aku malah bangga karena kita berdua share the same vision di mana bukan same vision deh, kita share the same history di mana akhir-akhir kuliah tuh kita broke banget gitu. Jadi kita menilai value uang tuh hampir mirip kayak uang yang menurut orang mungkin kayak segitu doang mah be banget, tapi menurut kita mungkin itu life changing money aja gitu deh. Jadi life changing money. I think that thing itu kayak benar-benar transparansi itu tuh yang membuat kita saling bisa ini life changing money, bantu ngitung resikonya gimana tuh dan bantu ngasih decisionnya juga sih. I think betul. Jadi kita udah bisa ngitung risk untuk teman yang kita benar. It's not about kayak competing, tapi it's about kayak your time lah. Iya, kita waktu untuk aku dapat sekian ya belum nanti kan kok bisa dapat juga kan. Iya, jadi nah itu titik di mana persahabatan diuji teman-teman. Oh iya benar. Iri dan dengki. Iya benar. Aku ingat banget aku waktu kau pindah ke Thailand tuh aku ingat banget deh itu. Ini istriku dulu masih pacar bercanda ngejek. Masa Ojan kalah sama sahabatmu? Ojan udah ngasilin 3 kali gajimu kayak. Anjir ya benar juga. Tapi I'm proud of it. Aku bangga sih sebagai sahabat, bangga sih. Harus kan kita support satu sama lain juga. Whether kayak apapun itu ya. It's not about money yang value yang kita tarik. Benar. It's about our friendship, family things yang benar. Ke depannya. Toh kan kita saling backupan juga kan. Benar. Ceritanya. Oke, I think itu ya terkait dengan friendship kita ya. Kita bakal coba masuk ke segmen karir. Waduh, serius nih. Oke. Dari HI, dari hubungan internasional menjadi product manager. Waduh, berat. Bro, kita kuliah itu negosiasi. Kita kuliah tuh hubungan ilmu politik, kita bahas politik negara, kebijakan politik, korespondensi. Aku nggak inget makan matkul itu. Kita belajar teori diplomasi, belajar negara. Zero sum game, waduh. Iya benar. Teori Adam Smith kita pakainya. Aku nggak inget itu. Sorry Pak, dosen. Teori powers, kita ngomongin itu kan. Iya benar. Oke. Tapi aku pengen tahu dulu sih sebenarnya. Soalnya dulu sebelum aku masuk di HI itu ekspektasiku aku jadi apa sih sebenarnya? Nah, dan tapi realitanya aku masuk kemana? Ini percaya nggak percaya ya? Ini buat aku kan pernah cerita ke kau sih dan nggak tahu yang nonton nih percaya atau percaya. Aku pakai Wheel of Names dulu pilih kuliah. Oh, oke. Jadi aku mau ngambil ekonomi, kata orang tua aku, ngapain ekonomi? Kami berdua udah sarjana ekonomi. Oke. Ngambil sastra Inggris. Ngapain kamu mau kerja apa nanti? Nggak tahu juga sih benar. Padahal sastra Inggris sebenarnya banyak ya kerjaannya, kayak bisa jadi translator, bisa jadi penulis. Kayak aku suka juga sebenarnya kayak nulis dulu. Cuman karena dulu belum bisa jawab karena nggak riset kan. Akhirnya nyari. Pokoknya intinya matkul satu yang nggak ada matematikanya. Kuliah jurusan yang nggak ada matematikanya. Udah. Akhirnya kamu hubungan internasional loh ya. Apa nih cari di Google hubungan internasional apa? Dulu belum ada ChatGPT kan. Ada di Google. Nggak ada matematikanya, menarik dibelajarin internasional aja. Menarik jadi opsi kan. Terus akhirnya pakai Wheel of Names.
pas banget dapetnya hubungan internasional. Ya udah akhirnya hubungan internasional. Oke. Diambil. Dan pengennya sih kalau ditanya jadi apa, aku pengen jadi presiden ya dari dulu. Cuman, siap. Ya cuman ya ini sekarang belum sampai sana. Itu nanti bahasan lain juga. Umur kita 60 dulu sih. Oh iya benar ya, cuman belum, jujur nggak ada sih, aku nggak punya, bukan tipe orang yang punya target kayak aku mau kuliah apa, mau kerja apa tuh dulu nggak. Jadi benar-benar aku ngikut aja gimana. Dan akhirnya di HI. I see. Sip sama sih kepikirannya karena sama sih. Dulu aku mikirnya nyari sesuatu yang jadi kayak di luar dari matematika. Wah, matematika UN aku 4,5, wah. Aku 44 kayaknya, sumpah aja 42 ya kalau nggak salah ya, lupa aku. Ekonomi 55 apa kalau nggak salah. Gak bisa, Wak. Masalahnya. Nah, that's what happened gitu. Ketika masuk HI pun mencoba untuk kayak berpikir positif, kayaknya aku bisa ya jadi diplomat. Ternyata begitu tahu realitanya jadi diplomat itu seperti apa persaingannya, tidak mungkin. Ya udah, kita ini sebuah benar. Intinya tetap main warnet, intinya benar. Syarat Aroki Sport. Benar tadi. Oke. Kita next lagi nih. Kerja atau role awal yang paling ngebentuk mindset kau? Kerjaan yang memang ngebentuk banget mindset sih sebenarnya. Karena kerjaan pertamaku tuh ya talent manager recruiter di Glimpse itu ya. Jadi ya definitely kerjaan itu sih ngerubah ngebentuk mindset itu in a way. Dulu tuh kan kita tuh istilahnya tuh technical recruiter sebenarnya. Betul. Specifically. Jadi kita ngerekrut profesional di bidang tech. Nah, yang mana kita sebagai lulusan HI kan nggak punya knowledge di bidang itu. Nggak bisa sih, susah. Nah, jadi harus belajar tuh kayak front end, back end gitu-gitu kan. Nggak ngerti dulu React.js itu apa, tahu-tahu nyari orang apa front end ini apa. Kukira front end bedanya front end lihat layar, back end monitornya dibalik. Ternyata nggak gitu kan. Ya kan dulu. Nah, cuman jokesnya gitu deh. Jadi mindsetnya tuh jadi kebikin kayak ya udah harus bisa adapt secepat mungkin. Nah, begitu udah bisa belajar, mindset yang terbentuk adalah wait, aku belajar suatu hal dari nol banget loh. Aku nggak tahu loh bahkan app tuh dulu dibuat gimana. Aku pikir Facebook tuh magically ada aja dulu. Dari yang nol knowledge di bidang itu sampai jadi bisa, ya itu mindsetnya. Berarti mindsetnya adalah belajar apapun, as long as I put time and effort in it, pasti aku bisa mahamin gitu. Nah, oke. Karena pas di Glimpse juga kita ngerasa kayak kita learn something new. Banget completely new ya. Nggak relate sama kuliah sama sekali. Dan juga kita bisa ngelihat kayak new potentials juga nggak sih? Benar. Bentuk mindsetnya kita. Benar. Kita punya another vision, kayaknya aku bisa deh switch career. Benar, itu pertanyaan selanjutnya jangan-jangan ya. Itu pertanyaan selanjutnya ya, jangan. Aduh. Benar juga. Nah, kapan pertama kali kepikiran kayaknya gue harus switch career nih? Bener banget. Kan udah kelihatan arahnya soalnya. Ini jawaban LinkedIn atau jawaban enggak sih? Sama teman nih, sama sahabat sama teman aja gitu. Sebenarnya aku walaupun udah tahu ya, kasih tahu lagi aja nih. Jadi alasannya tuh karena saat itu kondisi ekonomi di Indonesia bercanda. Kalau boleh jujur sih monetary ya, uang ya. Maksudnya kayak karena pas jadi recruiter tuh kan ngelihat engineer yang ku rekrut ini gaji gede-gede juga ya. Sedangkan aku making bukan sesuatu yang disembunyiin lah. Karena emang ada kontraknya, kita emang gaji waktu itu UMR dengan bonus kalau placement kan. So komisinya kan emang ada karena sales. Tapi kok gaji biasanya mereka gede-gede banget. Nah itu jadi mulai kayak muncul tuh kayak question mark kayak kayaknya bisa nih kalau jadi engineer lebih gede deh gitu. Nah itu tuh mulai tuh percikannya tuh dari situ awalnya. Oke. I see. Dan memang kalau pertanyaan selanjutnya adalah kapan nih bisa merasa kayak aku harus switch career? Mungkin apakah memang di saat itu ada opportunity something yang terjadi? Apakah memang kayak ada kayaknya ada lubang yang kosong ya terus kau masukin terus kau nyaman di situ? I think momennya adalah kita unfortunately kan dulu di 2020 COVID ya. Maret atau April kan di Batam tuh COVID. Itu kan udah mulai kayak target tuh kayak benar-benar harus dicapai, nggak bisa kayak ya nggak bisa kurang segala macam. Bukan berarti dulu bisa kurang, cuma maksudnya ini kayak benar-benar diperhatiin banget gitu kan. Dan ada layoff obviously nggak bisa terhindarkan juga.
Terus karena dulu tuh aku ngerasa aku bukan rekruter yang baik gitu. Kayak sebagai rekruter aku nggak cukup jago dibanding yang lain-lain yang kayak bisa placement berapa banyak orang dengan revenue sekian XXX kayak gitu kan. Oke, Banyak banget kan. betul. Dan kukira tuh bakalan that's it. Aku terakhir kerja di Glens gitu kan. Sampai terus untungnya tanda kutip aku diselamatkan. Shout out Bang Andi ya. Dan Bang Erwin yang ngajakin timnya Erwin bareng sama aku kan diajakin aku pindah ke Glens Academy. Nah pas di situ lah baru kerasa kayak wait, ini aku makin ngerti soal tech, makin ngerti soal karir, dan education tuh ternyata penting gitu. Selama ini kan kuliah aku males tuh, kayak bolos kadang, wah nge-spill bolos nih jadinya, cuman ya bolos kadang, tapi malas-malasan ngerjain tugas. Nah pas di Glens Academy tuh benar-benar mikir, edukasi ini benar-benar pintu gerbang menuju everything in this world, kayak dari sisi manapun, upskilling dan lain-lain, gaji yang lebih baik. So aku mikir apa yang bisa aku lakuin, nah akhirnya di momen itulah aku daftar bootcamp. Oke. Ya. I see. Nah, kalau di momen itu tuh sebenarnya kan udah ketahuan ya. Berarti kan udah dapat kliknya nih, memang udah saatnya. I think because of kayak monetary tadi, something. Kalau memang kita di dunia sales, otomatis kita harus kejar banyak numbers, benar, dan lain. Dan kita udah nemuin kayak something yang kita nggak harus kejar sales banget, but we can still do work tapi dengan numerisasi yang lumayan tinggi. Benar. Gitu kan? Kompensasi yang lebih baik, ya. Oke. Nah, kalau kita throwback waktu itu, opsi kok apa aja sih selain switch sebenarnya? Dan kenapa nggak pilih opsi lain? Opsinya tuh pertama lanjut jadi, waktu itu aku ditawarin jadi, kan aku terakhir posisinya tuh career specialist. Pas timnya mature enough, jadi aku keluar dari timnya Erwin tuh dulu timnya fulfillment, jadi nge-placementin anak-anak ini. Aku pindah ke career consultancy gitu, nama timnya career specialist, dimana aku kayak perbaikin CV, kayak latihan interview. Nah itu kan yang aku lakuin banyak kan, dan aku ngelakuin itu bareng Bang Andi juga kan dulu. Nah waktu itu aku ditawarin karena timnya growing, jadi career specialist lead, jadi team leadnya. Nah itu salah satu jalan yang bisa diambil. Gak naik banyak banget, tapi definitely a promotion dari sisi tanggung jawab, kerjaan, responsibility tadi, tanggung jawab, dan gajinya juga, kompensasi. Selain dari switch career, salah satu itu doang sih. Sisanya nggak ada lagi karena nggak tahu mau apply kemana. Definitely udah nggak bisa jadi diplomat karena ya udah tahu lah waktu kuliah kita di-spill lah gimana sulitnya masuk Kementerian Luar Negeri dan lain-lain kan. Yeah. Oke. Terus kan pada saat kita mau pindah pun kan otomatis kan kita melawan banyak ego sih nggak sih? Ketakutan, overthinking, kayak ini ya enggak ya, dan segala macam ya. Pasti ada ngelakuin hal kayak gitu. Dan apa sih ketakutan terbesar kau nih pada saat kayak mau start, apakah aku, karena kan ya itu kalau aku masuk suatu lubang yang nggak kau tahu, berarti kan cacing-cacing naga-naga nih. Iya benar. Kita gambling banget nih ceritanya. Bisa nggak desain kayak apa sih ketakutan nih? Karena kan mungkin ini yang dirasakan oleh orang-orang yang mau switch career juga. Benar-benar. I think perasaan terburuknya tuh adalah, apalagi switch karirnya ini aku ke bidang tech ya, yang mana aku cuma tahu sekarang at that point waktu itu pas aku di Glens Academy kan taunya cuma ada front end, back end, skill, programming language itu ada apa aja gitu kan. Tapi nggak tahu exactly how they use that. Nah yang paling takut tuh adalah gimana caranya aku bisa pindah ke karir di bidang tech ini dan bersaing dengan orang-orang yang emang lulus kuliahnya tuh dari bidang itu gitu. Betul. Karena kan kalau dari sisi umur ya bukan rahasia udah rahasia umum lah, di Indonesia tuh kita oversupply tenaga kerja kan. Jadi dulu pikirannya di tahun itu kayak di 2022 kalau nggak salah. Gimana ya nanti aku kalau switch career 2022 aku compete sebagai fresh grad kan, berarti di bidang karir itu, walaupun sebenarnya aku punya pengalaman kerja 2 tahun lebih sebelumnya. Gimana caranya aku bisa compete sama orang yang actually kuliah untuk posisi kerjaan itu gitu. Mereka mungkin kuliah IT, kuliah computer science, kuliah informatika, nggak tahu lah. Jadi kayak gimana gitu cara saingnya. Itu yang paling takut sih, karena what if nggak berhasil. Nah itu pertanyaan kayak gitu jadi muncul kan. What if nggak berhasil? What if kemalasanku menyebab aku nyerah di tengah jalan? Yes. Kayak gitu-gitu. Itu sih pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana kalau gagal, gimana kalau jadi kayak gimana menanyakan sesuatu yang potensially terjadi tapi ya nggak tahu gitu. Yap. Karena kan in a way tadi kau juga bilang di awal, karena tipikalku adalah kau nggak mau ngeris sesuatu. Bener. Iya benar. So that's why ini kamu harus jadi questions. Memang apa sih ketakutan sehingga kayak dan apa yang membuat kau bisa kayak ya udah aja jalanin aja deh kayak gitu.
balik lagi sih kayaknya karena chancesnya. Tadi kan aku sempat mention dikit, aku daftar bootcamp. Aku sebenarnya daftar ke Binar karena kan Glens Academy dulu ada partnership sama Binar, jadi aku tahu ada Binar. Udah keterima juga, aku daftar tuh keterima, tinggal tanda tangan doang. Dulu tuh pakai income share agreement kan, jadi aku bayar pas sudah lulus dan keterima kerja. Tapi on the other hand, aku sempat daftar ke Apple Developer Academy itu. Dan aku ditulis waiting list, nggak keterima langsung. Jadi email yang terakhir tuh setelah semua hiring proses ya. Iya, prosesnya itu seleksi, proses seleksinya. Aku waiting masih. Kalau ada yang reject baru aku bakalan keterima. Jadi aku belum dapet seat gitu. Tahu-tahu pas sudah beberapa hari gitu, pas aku udah mau yakin kayak udah lanjut ke Binar aja nih, emang aku udah mau fix nih, aku mau switch career, aku ambil back end engineer dulu kelasnya. Keterima di Apple Academy ternyata. Congratulations. Langsung udah I see. Langsung ambil. Dan juga aku ngomong itu kan ke manajerku, ke leadnya Glens Academy yang paling atas, dan dia sebagai orang yang background education-nya lumayan tinggi, dia dari Stanford dulu leadku tuh. Jadi dia kayak, oh ya dia mendukung banget gitu. Let's work gimana caranya, gue bantu lu gimana caranya ngatur lu tetap bisa kerja di sini dan bisa ikut Apple Developer Academy. I see. Jadi ada opportunity-nya. Jadi ada opportunity-nya, berani ngambil aja akhirnya. I see. Mau nggak mau akhirnya. Karena aku ngelihat di situ ada manajemen risk yang oke juga sih sebenarnya ya kan. Kayak kau nih masuk ke Binar Academy, ada ISA apa namanya, income share agreement, which mean kau dapat kerja dulu baru bayar. Benar. Safe spot. Benar. Kemudian kau masuk ke Apple Academy, means Apple Academy pay you, mungkin walaupun nggak banyak. Fully funded kan. Fully funded juga. Kemudian juga di Glens juga tetap bantu. Gitu enggak? Iya, jadi di Glens saya pas aku keterima Apple, dia ya udah part time aja, jadi setengah di-cut. Jadi berarti at least ada tetap ada job, jadi ada safe spot. Benar, manajemen risknya masih ada ya. Benar. Karena ngambil kan yang seminimal mungkin kan. Balik lagi aku kayak nggak bisa nih kayak all in di satu tempat, bahaya banget. Karena my family juga relying on me kan, orang tua aku kan relying on me. Kan ngomongin risk yang memang sebenarnya yang menjadi kayak spot ketakutan paling tinggi. Benar, kan? Bagi aku personally ya. Maka di situ tuh pada saat kau switch ada opportunity yang mana kau bisa ambil, tapi resikonya juga nggak gede-gede banget. Benar. Gitu ya, itu benar. Itu that's a good summary. Ya. Tapi what if kemarin memang nggak ada sistem yang kayak gitu tuh? Apakah ini kita throwback dikit ya? Nggak ada ISA gitu. Nggak ada part time tadi. Apakah kau bakal tetap throwing out yourself kayak ke dalam hal yang baru itu? In a way, mungkin enggak, karena bukan tujuan utama ya, tapi prioritasku dalam hidup gitu waktu itu kan ya menghasilkan uang, dapat gaji. Jadi kayak ya itu tuntutan itu yang menyebabkan aku nggak bisa ngambil resiko yang terlalu besar juga. Jadi kalau misalkan aku nggak bisa part time, aku cuma ngandalin stipend namanya dulu dari Apple Academy, dan ya ngandalin itu doang. Definitely Binar nggak ngambil kalau nggak ada ISA. Dari Apple Academy juga stipendnya waktu itu nggak terlalu banyak juga, belum kayak Apple Developer Academy sekarang. Ya mungkin aku tetap lanjut kerja di Glens aja. I see. Berarti safe way-nya adalah jadi kau tetap melakukan yang namanya pekerjaan yang sekarang, sembari mengambil hal yang lain gitu untuk meminimalisir risk. Iya, tapi ya berarti di luar Binar dan Glens di luar Binar dan Apple Developer Academy kan waktu itu. Berarti setiap orang punya chances yang sama dong, bisa jadi ya. Benar. Jadi nggak harus dulu dia resign, akan tapi dia bisa coba kayak cari waktu. Iya, benar. Bootcamp udah banyak ngasih yang bisa malam. Benar, dulu kan bootcamp tuh biasanya pagi atau siang gitu kelasnya kan. Sekarang kan lumayan banyak bootcamp yang malam. Malam juga. Terus kayak paymentnya tuh juga udah banyak banget, mulai dari cicilan 0% dan segala macam. Jadi benar. Dulu tuh kan nggak banyak kayak gitu. Jadi opsinya lebih limited. Walaupun dulu bootcamp 2021 tuh lagi rame-ramenya ya. Cuman metode pembayarannya tuh masih kaku gitu kan dulu biasanya. Oke. Berarti saran gue adalah tetap cari safe spot terlebih dahulu ya. Kalau memang our family rely on us gitu ya. Iya, jadi ya tetap pilih yang keep you afloat, karena percuma kalau kamu misalkan kita mau fokus di career, which means kita harus spend waktu kan belajar tuh. Percuma spend waktu buat belajar kalau kepalamu tuh mikirin hal lain gitu. Betul. Berarti ya sih kayak misalkan aku tadi switch career. Misalkan aku kayak pada Developer Academy dan gak ada kerjaan full time. Aku mikir dengan uang dikit ini gimana ya buat bagi sama orang tuaku misal. Jadi nggak fokus juga belajarnya. Jadi percuma, belajarnya nggak maksimal. Kalau tahu-tahu aku drop out di tengah-tengah gimana karena stres. Jadi malah nggak helpful kan. Jadi make sure kayak ke manage tuh kayak pembagian effortnya gimana segala macamnya tuh harus lebih detail sih dijabarin.
wise strategi harusnya ya. Oke. Berarti kemarin langkah pertama yang diambil untuk pada saat execution untuk switch career bootcamp tadi ya. Iya benar. Apple Academy jadinya. Jadi belajar lagi, dapatin mentor, kemudian juga ada side project juga ya harusnya. Side project juga. Oke, kemudian skill. Nah, karena kita ngomongin switch career, otomatis kita punya skill di kerjaan yang lama nih. Kira-kira skill apa yang transferable nih? Perlu aku jawab atau kok yang jawab? Dari misalkan kita dari HI tiba-tiba kerja di recruiters, talent manager, sales. Dari sales tuh non tech product gitu ya, nggak ada tech product sama sekali. Kok pindah ke tech sekarang? Skill apa nih yang non tech menjadi bisa dipakai di tech? Apa Jan yang pertama Jan? Bacot sih. Skill bacot. Iya benar. Yapping tuh a skill ya, BTW. Yapping tuh a skill. Benar, agree. Yapping tuh a skill. Ya harus substansial, jangan asal yapping. Pastinya itu kan quote ya. Cuman it's a skill. Mungkin lebih bahasa link ini ya public speaking gitu ya. Oke. Dan itu skill yang transferable banget sih karena shout out HI ya kita ngajarin. Shout out teman internasional. Karena dulu kalau kau ingat ada kelas yang aku suka banget matkul, simulasi resolusi konflik. Betul. Ingat nggak kita ada main, jadi kita kayak simulasinya kita lagi berdebat negara gitu. Bernegara, konflik pro cons ya kan. Pro kontra. Nah, di situ tuh aku ingat banget itu tuh kelas yang sangat bagus karena matkul yang sangat bagus karena kita latihan gimana caranya kita form our thoughts kan. Kita mikir kita punya isunya apa nih, kita di pros atau cons. Nah, kita mikir gimana cara kita menyampaikan pendapat kita dan kalau opponent kita ngomong, musuh kita ngomong, gimana cara kita membalas yang benar gitu, yang substansialnya ada. Kayak, tapi datanya gini kayak gitu. Nah, dan itu semua terjadi dalam waktu cepat kan. Jadi karena dari kuliah, terus aku di Glens juga harus cepat dalam problem solving dan nego juga kan. Ada negosiasinya lagi, kayak nego sama klien, nego sama si kandidatnya juga, si talentnya. Di karir consultant ya aku juga nego-negoan lagi kayak gimana ya ini dalam nego gaji belajar lebih dalam dan itu akhirnya skill yang paling transferable sih. Jadi yapping tadi sama kemampuan kita untuk negosiasi negosiasi dan memproses respon dengan cepat. Istilahnya tadi kita sempat ngomong meta thinking. Jelasin dulu meta thinking itu apa tuh? Jadi meta thinking itu the practice of thinking gitu. Oke. Gimana ya? Lebih bahasa bayi lagi dong. Bahasa bayi ya. Jadi izin. Jadi misal kita dapat pertanyaan gitu kan. Kita kan jawab. Ini salah satu kemampuan cognitive ability ya. Kan kita pada saat ditanya tuh kita merespon. Kita tuh mendengar pertanyaan itu kita mencernakan yang ditanya itu apa gitu. Nah, meta thinking tuh proses di mana kita tuh latihan. Misalkan kita dapat pertanyaan, contoh kita latihan. Terus kita kan formulate a thoughts tuh. Kita punya pendapat yang mau kita sampaikan. Betul. Nah, pernyataan yang mau kita sampaikan tuh di kepala kita tuh udah kita pikirin apa ya yang kurang. Kok kayaknya bisa lebih baik deh jawabannya. Nah, terus kita cari jawaban yang lebih baik dengan baca lagi atau nonton video lain atau ya whatever ya Resa. Nambah ilmu lagi gitu. Nah, itu meta thinking. Gimana kok aware untuk ngelatih thinkingmu saat kau thinking supaya thinking lebih baik lagi. Jadi prosesnya lebih bagus lagi. Oke, berarti secara sederhananya lah kita memproses pemikiran kita dengan cara berpikir untuk kita benar gitu ya. Benar. Supaya ya, apa yang kita sampaikan kepada orang pun itu on point dan juga nggak kemana-mana, substansialnya, flow-nya benar. Benar, jadi nggak cuma kosong aja gitu. Oke, jadi nggak asbun gitu ya. Nah, iya benar. Jadi nggak asbun ya. Benar. Nggak asal bunyi, kita cuma beb enggak gitu. Tapi tetap ada substansial, kita ngomong satu, misalnya kita langsung come up with, aku punya dua kondisi. Iya. Nah, jadi itu membuat kita juga lebih oke dan lebih high level strategiknya sih. Benar. Karena kan kalau kayak kita yapping doang, itu kan mungkin istilah yang sering dipakai tuh fake it till you make it. Which aku masih prinsipal yang masih kugunain sampai sekarang. Cuman kan eventually kalau kita bakalan ketemu sama orang yang lebih senior di bidang kita atau mungkin lebih experience atau mungkin dia lebih pintar, lebih banyak dapat exposure dari tempat-tempat lain yang lebih luas dari kita. Dia akan notice sangat cepat kalau yang kita omongin tuh omong kosong gitu. Membuat kita jadi nggak kredibel kan. Benar. Ya memang nggak ada cara lain, nggak ada shortcut, nggak ada cara instan. Kita emang harus upskilling diri kita sendiri ya dengan cara kita baca buku lagi, kita baca artikel lagi, kita nonton video course lagi. Benar. Berarti harus memperbanyak baca sih kan gitu ya. Benar. Jadi nggak cuma baca tapi gimana cara itu bisa jadi kita masukin ke thoughts kita yang mau disampaikan. I see. Sip. Oke, next question ini dari aku nih. Kan kalau kita ngelakuin satu atau perubahan dalam kehidupan, otomatis ada something yang kita harus sacrifice, kita korbanin nih ceritanya. Pada saat kau switch career,
Yang pertama kan banyak nih pengorbanan yang terjadi ya. Kira-kira nih apa aja atau ada harga nggak yang kok bayar nih untuk menjadi kok yang sekarang nih? Apa ya? Kira-kira contohnya apa tuh? Sacrifice itu bisa apa aja? Contoh mungkin ego ataupun kayak tadi kan kita udah merasa kita udah ada tempat nih, ada positions, tiba-tiba kita harus di dasar lagi nih. Oh iya benar. Gitu ya. Kemudian juga mungkin kayak waktu kita mungkin yang biasanya 8 jam kita harus kerja, nambah lagi nih berapa jam untuk kita ngikutin itu. Nah, kayaknya yang paling besar tuh 3 ya, uang, waktu, sama ego ya. Yes. Kalau dari sisi yang mungkin dari menurutku paling mudah dulu, ego yang paling simple. Ya kita jadi yang paling bodoh di ruangan lagi kan. Yang mana betul. Kita as a human, I think it's normal, kita pengen kelihatan pintar tuh, itu kayak normal lah menurutku. Cuman gimana cara kita mempres itu kan, supaya ya nggak bisa gitu dong, namanya belajar pasti kita akan sempoin, kita akan jadi paling bodoh di ruangan. Jadi itu pertama yang paling mudah lah dikesampingkan, diselesaikan. Terus yang kedua tuh definitely waktu. Karena waktu itu aku kelas pagi. Jadi aku pagi kelas dari jam 9 sampai jam 1, istirahat sejam, jam 2 sampai jam 6 aku kerja di Glens Academy. Nah, Developer Academy itu kelasnya emang cuma pagi, tapi yang namanya bikin app nggak selesai dalam 4 jam kan. Ujung jam malam ketemu lagi sama tim. Kayak belajar lagi gitu, bikin app lagi. Ya itu selesai bisa jam 11, jam 10. Jadi panjang kan, dari habis maghrib jam 6, lanjut lagi 6 jam, 5 jam kali, atau 4 jam lah misalkan kita ngediscuss lah, atau apa, atau interview orang gitu. Waktu. Dan yang terakhir tuh definitely uang. Karena tadi kan opsinya tuh, either aku ngambil bootcamp ini, either Apple Developer Academy, atau aku ngambil Binar, aku dapat promotion di Glens Academy kan, yang mana gajiku naik gitu, compensation-nya. Mungkin kayak cuma 20% naik atau 30%. Nah, kenaikan itu kan ngebantu ya. Sedangkan ini begitu aku ngambil Apple Academy, malah gajiku tuh berkurang setengah gitu loh. Instead of nambah. Jadi uang yang harusnya aku dapatkan, jadi nggak dapat karena aku berkorban jadi setengahin gajiku instead of naik gitu. Yang mana dulu pemikiranku, aku bertaruh sama diriku sendiri juga sih. I think that's still one of the biggest risk yang aku ambil. Waktu itu aku mikir, dengan aku ikut Apple Developer Academy, aku 10 bulan nggak mendapatkan plus gajiku tadi karena promotion, misalkan 1 juta lah misalnya. Berarti 10 juta 10 bulan, aku bisa get that back dalam 2 tahun ke depan kalau aku berhasil switch karir. Itu pertaruhan menurutku masih judi terbesar yang aku lakuin untuk diriku sendiri sih. Betting the biggest bet that I do on myself. Tapi kan dengan apa yang kau lakuin juga responsible kok, ya toh sekarang udah terbayarkan. Benar, udah jauh banget ya. Jauh banget kan. Udah jauh banget. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti taking risk is something special juga guys sih. Benar. Calculated risk. Risk management. Oke, berarti tetap harus ada dong. Kayak kita mau berubah kan. Otomatis kalau kita mau ujian juga di sekolah pun, otomatis kita harus punya pengorbanan tadi. Belajar, waktu main dan lain untuk kita bisa naik di level selanjutnya juga kan. Berarti ada calculated risk yang harus dipelajari dulu sebelum ngambil decisions yang cukup impact terhadap kehidupan ya. Benar, jangan tergesa-gesa pokoknya. Benar. Kemudian kan otomatis pada saat kok tadi jadi masuk ke dalam, kan biasanya di tahap udah dari medium levels nih. Otomatis kan kok balik lagi ke kayak junior level. Ini knowledge ya. Yes, kita ngomongin ini nih, reactions jadinya. Karena otomatis dari keluarga kok biasanya gajinya 5 juta tiba-tiba jadi 3 juta, otomatis kan karena keluarga rely sama kita ya. Jadi gimana tuh reaksinya? Apakah memang kayak kok bodoh kali ini ngapain ambil ya gitu? Itu split ya, kalau dari keluarga inti dari orang tuaku sih split. Kayak dari satu mendukung, dari satu nggak mendukung karena kan dulu aku supporting keluargaku. Jadi ini kan berarti harus lebih, tanda kutip, lebih berhemat sedikit gitu loh ya, karena instead of promotion gaji lebih tinggi, kita bisa nafas lebih lama misalkan, atau makan lebih better, jadinya malah lebih berhemat. Udah pasti itu setahun ke depan. Tapi dari sisi orang tua aku yang satu lagi malah mendukung. I think one of the statement yang dibilang adalah dari yang mendukung, aku nggak akan sebut mana orang tua aku yang kayak ini mendukung atau enggak ya, cuman bilang kayak orang tua aku yang satu bilang ke orang tua aku satu lagi, udahlah kamu nggak usah marah-marah. Kalau Irhas punya tujuan, dia punya target yang mana, dia nggak sering punya target. Kalau dia punya sesuatu yang dia ngerasa dia bisa ambil, dia pasti akan komit selesain. Kita dulu ngasih rules kuliah, Irhas tuh dia orangnya responsible katanya. Jadi
ketika dulu dia kuliah kita cuma kasih target lulus 4 tahun, IPK di atas 3. Ya dia lakuin kan. Di atas 3 memang 4 tahun, nggak bagus-bagus banget tapi ya responsible gitu. Okay. Walaupun dia males. Jadi biarin aja, pasti dia punya plan yang lebih baik ke depannya. Aku masih ingat itu sampai sekarang karena ya jadinya ya kayak aku sekarang, kayak baru aja tadi nih sebelum aku kesini beliin tiket pesawat buat orang tua aku, pesenin hotel. Kalau masih yang dulu gajiku mungkin nggak akan bisa semudah itu beli kan. Iya, oke. Iya, so I see, it's pay more gitu ya, it's pay bener, more ya. Jadi ya sebenarnya orang tuaku ya betting on me juga, dan ternyata it returns, kalau bahasa apa? ROI. Return on investment-nya gede. Oke. Benar. ROI itu benar kan, ROI ya kalau gitu ya. ROI benar. Return of investment-nya benar sih. Iya, benar. Jadi benar-benar kayak ya all in aja loh, something yang memang kayak kok nggak pernah ngerjain sesuatu, tiba-tiba aku pengen nih. Nah ini yang somethingnya memang nggak pernah terjadi, dan kayak ya udah kita all in tuh percaya, toh bisa hasilnya kayak gini. Ya, ini bisa jump start karirku nih dulu ya. Betul. Dan apa nih the biggest mistake yang kau rasain yang paling mahal di fase-fase switch? Ini sama dari aku SMA sih. Jawabannya tuh temanya sama. SMA, kuliah, switch career. Aku males. Ini isu yang paling gede. Ya, oke. Jadi, I should take high school education more seriously. Karena aku jadi dapat kuliah mungkin di tempat yang lebih baik. Aku lebih mudah dapat tempat yang lebih baik. Aku nggak bilang alma materku terakhir nggak baik. Menurutku great. Aku belajar banyak. Tapi, ya aku bisa masuk one of the best lah di Indonesia. Misalkan ya, langsung kita sebut aja lah UI, UGM misalkan, atau ITB gitu. Itu pas SMA, pas kuliah aku nggak belajar serius juga. Jadi aku cuma inget kayak tadi beberapa matkul yang kau bilang, bahkan aku nggak inget kan. Jadi kayak nggak mentok, nggak nempel gitu di kepalaku. Harusnya aku take it more seriously karena aku privilege enough buat kuliah gitu. Aku nggak menyadari edukasi itu penting banget, dan aku privilege aku bisa kuliah, orang tua aku bayar. Dan pas switch career juga aku nyerah di tengah jalan. Karena kan aku dulu switch career pengennya jadi iOS engineer sebenarnya kan. Dulu tuh demand-nya banyak, supply-nya dikit, dan gajinya gede obviously. Tapi pas di tengah-tengah baru di awal 3 bulan pertama aku udah kayak nyerah karena aku ngerasa susah banget. Aku logiknya nggak nyampe nih dulu di awal. Sekarang mungkin kalau aku nyoba lagi mungkin bisa, cuman udah nggak ada niatnya aja, nggak ada motivasi. Coba kalau aku dulu lebih serius menekuni itu, probably ya jadi dia males sih. Kayak biggest red flag yang harusnya aku proses tuh dulu tuh karena aku males itu. Kayak harusnya tuh aku nggak males, bukan nggak males lah, tapi 50% gitu dikurangin malesnya. Pasti jadi lebih mudah hidupku. Jadi sekarang itu yang my biggest red flag yang masih ku benahi sampai sekarang juga. Gimana cara aku nggak malas, nggak menunda pekerjaan, do it immediately. Kayak gitu. Sure. Berarti memang kayak karena kemalasan tadi yang harusnya mungkin kita spare untuk bisa lebih taking more seriously untuk kita, developing ourselves mungkin. Jadinya itu yang membuat kayak jadi mistake yang mahal jadi nunda, jadi lebih lama progres perkembangannya. Progres perkembangannya jadi lebih lama dari yang potentially bisa terjadi paling bagusnya. I see. Sip, kalau memang kau nih ulang dari nol lagi nih, apa yang bakal kau lakuin beda nih? Dari nol tuh dari kapan nih misalnya? Contoh misalkan kayak kau bilang tadi, kau dari SMA not taking school seriously, apakah kau bakal take it more seriously? Iya benar, aku definitely that. Mungkin aku nggak necessarily harus IPA. Dulu kan aku IPS ya SMA. Jadi nggak harus necessarily IPA, cuman aku bakalan take the SMA seriously karena kuliahku tuh jadi lebih mudah dapetnya. Mungkin aku bisa keterima undangan karena aku serius. Dulu aku keterima SBMPTN. Kok juga UPN SBMPTN kan? Nah, mungkin jadi nggak perlu gacha. Salah jawab -1 bener 4 dulu gitu kan penilaian SBM. Nah, betul. Mungkin undangan. Jadi aku udah lebih tenang kan, udah lulus sekolah ya udah nggak perlu ikut ujian yang seluruh Indonesia lagi gitu. Dan kalau kampusku kayak misalkan UI atau ITB dengan alma mater yang terkenal itu mungkin, atau UGM, mungkin juga karirku misalnya aku tetap ngambil HI. Kan UGM, HI-nya udah tahu bagus gitu, terkenal. Mungkin aku bakalan jalurnya tuh kayak apa ya, istilahnya kayak pathway-nya tuh mungkin kayak rel kereta gitu. Udah jelas nih kayak ada internship, terus kerja. Instead karena aku males-malesan, dulu aku yang males, aku masuk kampus yang tapi nggak bagus banget di Indo, kayak top 3 gitu. Emang ada datanya kan. Jadinya aku kayak begitu lulus malah diterjuninnya di hutan gitu. Instead of udah ada pathway-nya kan, aku tinggal ikutin doang nih relnya, tinggal lanjut aja gitu. Jadi aku kayak di hutan jadi explore lagi, yang mana akhirnya jadi switch career kan. Bener. Ya itu sih kalau bisa ngulang lagi, lebih serius.
masalahnya kalau kita ngulang lagi kayak gitu pun, ya mungkin kita nggak akan ketemu kayak gini, Pak. Oh iya benar. Ya. Oh iya benar. Iya, karena kan kalau udah ada di fase, misalkan di mana aku udah di pathway yang udah ada nih. Kok nggak akan bakal jadi product manager, otomatis mungkin jadi diplomat, kayak ngambil HI ataupun jadi researcher di one of kayak tempat riset MNC atau MNC, NGO lah misalnya. NGO pasti kayak gitu kan, karena kan your life jadinya bakal ke structure kayak gitu, it's not flexible. Nggak fleksibel tuh benar. Sekarang sih. Tapi kan it's not benar sih, nggak fleksibel tuh iya. In a way aku seneng banget dengan fleksibilitas ya, sekarang bisa switch career dan aku grateful tentang itu. Tapi nggak fleksibel itu kan berarti aku ada peace of mind di mana aku udah tahu ke depannya mau ngapain ya. Whether aku masih gacha ya. Ya, whether aku sebenarnya belum yakin banget aku situ, tapi at least the road ahead tuh udah kelihatan gitu. Kalau kemarin nih udah aku nggak tahu mau ngapain, lulus kuliah, aku juga nggak tahu di depan ada apa gitu. Makanya aku daftar jadi recruiter terus tahu switch career kan. Nah kalau misalkan aku di kampus yang lebih bonafit, universitas yang lebih bonafit, mungkin aku jadi lebih punya peace of mind. Oh ya aku udah tahu aku kuliah ini lulus nanti internship sini mungkin kerjanya kayak di sini antara kayak gini lah bidangnya. Jadi aku bisa gunakan resource itu pikiranku untuk mikirin yang lain kan, entah aku prepare lah buat S2 apa ya yang perlu dicari, mungkin aku jadi kepikiran S2 dari dulu misalkan. Jadi ada peace of mind-nya itu sih ya. Oke, menarik. Jadi walaupun misalkan diulang dari nol pun kita udah tahu ya istilahnya mau ngapain dan segala macamnya ya. Bener, tapi at least kita udah ada sekarang udah ngerti dong pathway-nya gimana. Benar. Udah tahu dong pathway-nya gimana. Sekarang tentukan aja milestone go berarti sampai mana aja. Ya, setahun gimana, 2 tahun, 3 tahun gimana ya. Bener. Lebih wise aja sih sebenarnya. It's something yang mungkin kita regret, tapi ya kita harus grateful kan. Bener. Kita ke growth system nih, lebih ke framework ya. Kayak apa yang udah dibangun sebelumnya dan apa sih sebenarnya sistem kerja atau rutinitas yang memang bikin kok stabil nih di jalur ini nih. Kayak gimana tuh contoh itu? Contoh misalkan kayak kita udah mengerti ya product management itu udah ngerti nih sistem kerjanya gimana. Jadi yang membuat kita stabil tuh karena kita udah mengerti semuanya, kita udah ngerti plot-plotannya, time managementnya gimana, dan misalkan sistem kerjanya gimana. Nah apa yang membuat kok itu senang dan stabil di situ? Di product management. Jadi kan tadi aku sempat mention soal si ikigai-nya itu ya, kan prinsip hidup banget nih, anjay. Harus setiap orang kan punya prinsip hidup. Jadi ikigai itu kan ada 4, ada what can you earn, itu impact-nya apa. Aku lupa actually sekarang karena aku udah lama nggak baca ini, but ya dia ada 4. Apakah itu berpengaruh untuk banyak orang gitu, dan juga apakah kamu merasa puas ngerjain itu. Nah, itu tuh 4-4-nya udah terpenuhi sekarang karena aku compensated enough, satu. Terus yang kedua emang apa yang aku kerjain itu impact-nya ke banyak orang. Kayak ya aku bikin app kan atau bikin software. Oh yang ketiga tuh apakah pekerjaan ini dibutuhkan? Ya dibutuhkan karena ini memang posisi yang masih dicari kan, lokernya juga masih ada. Dan yang terakhir apakah aku happy with it gitu. Ya aku senang banget ngerjain, aku senang ngobrol sama orang baru. I think core-nya tuh adalah core-nya dari aku adalah aku tuh senang cari masalah. Cari masalah? Enggak gitu. Itu phrasing-nya salah. Finding problems to find a good way. Aku tuh seneng cari masalah orang. Enggak deh, itu juga salah. Ya, jadi kayak aku tuh seneng mengerti orang tuh masalahnya core-nya apa gitu. Oke. Gitu. Itu lebih bagus kan? Lebih bagus. Kayak dari dulu waktu aku jadi career consultant, which is career specialist ya dulu di Garuda Academy, orang ini nggak lolos CV-nya pas apply. Kenapa ya? Orang ini interview nggak lolos. Kenapa ya? Nah itu aku menggali itu kan. Itu terus-terusan tuh sampai aku kerja di product management nih isunya juga sama. Kenapa orang ini nggak bisa bayar misalkan? Kenapa orang ini nggak beli akhirnya? Cuman berhenti journey-nya sampai visit doang gitu, ngelihat page-nya doang atau add to cart. Kenapa? Nah itu yang membuat aku akhirnya basis itu 2 itu tadi yang membuat aku continuously learning ya, continuously improvement. That beginner's mindset kayak oh aku belum tahu ini ya, ada pertanyaan belum mau kejawab. Jadi kayak gitu sih. Ya, selain dari responsible sama kerjaan ya, jadi kayak gitu sih fundamentalnya. Fundamentalnya adalah dengan start with why ya. Iya benar, start with why. Itu benar. Shout out Simon Sinek. Benar. Start with why, benar. Yes. Mungkin kalau aku jelasin start with why itu kita harus mengerti kenapa untuk menjawab bagaimana dan apa sih. Benar. Tepat sekali. Iya benar, framework-nya gitu. Kenapa ini bisa menjawab ya bagaimana solusinya dan apa caranya. Jadi creating visions and missions jadinya harusnya kayak gitu kan. Benar. Itu bahasa sangat
resminya, benar-benar. Oke, siap. Oke, kemudian juga gimana sih cara coach bisa cepat belajar nih di bidang baru pada saat coach switch career? What happened to you? Mungkin ya belajar tentu ya, kita dapat course. Tapi kan course nggak semua orang bisa mengerti dengan paham, dengan cepat gitu ya. Benar. Apa sih yang membuat itu bisa buat coach cepat belajarnya? Emang bakat aja sih. Salah pertanyaannya, Wak. Salah ini tanya salah aku, Wak, sumpah. Ini tadi aku sempat mention actually kalau jawaban jujurnya tuh fake it till you make it itu kan salah satu prinsip juga yang aku pakai. Nah, dulu waktu aku bikin CV lulus kuliah, itu tuh ada bagian skills. Bingung dong isi apa, jadi nyari di internet. Salah satunya ada fast learner aku tulis. I don't even know kalau aku bisa belajar cepat atau enggak. Nah, ini bagian serunya. Dulu aku selalu pikir kayak aku bisa belajar cepat. Pas aku masuk jadi recruiter, kita kan dulu tech recruiter ya. Yang mana tadi kita harus belajar tadi kan front end, back end, dan QA dan segala macam, DevOps. Ngebaca chartnya gitu tuh aku ngerasa susah banget gitu. Ya namanya kita nggak pernah tahu ya soal bidang itu. Tapi karena motivasinya, biggest drivernya adalah wait, aku harus bisa karena aku perlu ngasilin sales. Kenapa aku perlu ngasilin sales? Karena kalau aku nggak ngasilin sales, aku nggak dapat komisi, performa aku jelek, aku di layoff, dipecat. Jadi aku harus bisa supaya aku tetap bisa menghasilkan uang. Motivasi itulah yang menyebabkan aku jadi terbiasa belajar cepat. Harus cepat nih ngerti rekrutmen. Dalam seminggu aku udah ngerti flow rekrutmen, ngerti web development lah setidaknya, belum sampai mobile dulu. Dan itu kebawa sampai aku jadi PM. Pada saat aku switch career, aku harus lulus dengan benar nih. Kayak aku lulus dengan benar tuh semua yang diajarin di sini aku harus cepat paham. Karena begitu aku lulus, that's it. Aku harus nyari kerja, aku harus berhasil switch career. Kalau bahkan dulu aku jarang banget create milestone atau objektif dulu ya sebelum sama istriku sekarang. Ketika aku lulus dalam waktu 6 bulan aku harus dapat kerja di bidang yang baru. Lulus Desember waktu itu. Untungnya aku terima Maret ya, which is 3 bulan kan baru. Ya itu jadi kayak karena tuntutan menuntut diriku sendiri kayak ayo lu harus bisa gini ya. Akhirnya aku jadi fast learner dan sekarang jadi terbiasa. I would say bukan bakat ya. Jadi akibat kayak trial by fire berkali-kali akhirnya aku jadi punya skill paham. Karena mungkin pada saat kita terjun awal juga kita dituntut untuk namanya startup ya. Iya, cepat semua ya kan, serba cepat. Harus palu gada. Lu nggak cepat, tinggal pas kayak gitu ya. Ya mungkin ya apa namanya shout out to startup yang ada di Indonesia. Shout out to startup di Indonesia. Shout out to Glitz ya pertama. Yang ngasih kita pengalaman untuk bisa. Glitz Batam specifically. Kita berada di fast pace environment ya jadinya ya. Benar. Jadi itu yang ngebentuk kita pada saat kita menghadapi situasi pun ya kita bakal cepat untuk adapt. Benar. Dan kayaknya mentor juga sih mungkin karena waktu aku di Glitz tuh syarat ke Anissa itu galak banget suruh aku supaya cepat belajar tapi ya ternyata hasilnya jadi fast learner. Oke, siap. Sehat nggak ya orangnya? Sehat, alhamdulillah. Terakhir ketemu sehat, alhamdulillah. Oke, nice. Shout out to Kanisa. Syarat Kanisa. Oke, kalau memang kita ngomongin switch career lagi nih, karena kan kalau kita ngobrol ke orang baru ya, what should they do then? Apakah memang harus networking dulu? Apakah harus belajar lagi dulu? Atau memang kayak mupukin compounding skill dulu? And why? I think di luar skill dan lain-lain tuh banyak research dulu sih pertama. Kayak research itu ya tadi networking tuh part of the research ya. Karena kita kenal orang di bidang itu. Sesimpel kayak nge-approach orang di LinkedIn bilang you're interested. Di LinkedIn tuh profesional, itu kan profesional sosial media. Betul. Mereka willing kok untuk jawab. Kayak kalau ada orang profesional dulu aku approach di LinkedIn, aku emang beneran mau belajar. Kayak aku udah punya pertanyaan yang aku ingin tanyakan dan aku ngelihat dari karir dia, aku tanya kayak short message di LinkedIn, aku mau ada beberapa pertanyaan. Di accept connection terus aku tanya. Ya udah aku catat thank you banget gitu. Dulu waktu aku baru switch career gitu. Nah, sebelum itu tapi tanya ke dirimu sendiri kayak what do you actually wanted to do gitu. Kayak tadi kan aku berangkat, tadi kan nanyanya dari why dulu kan. Why itu kan bisa diturunin, why ada jawabannya. Kenapa ini? Misalkan dari 1, 2, 3, ada 6 why, jawaban why-nya. Pilih satu. Why, di-why-in lagi sampai ujung kan. Sampai core issue ketemu. Tadi aku biggest driver-nya kan money kan, financial. Gimana cara aku bisa earn more money? Salah satunya ya switch career ini. Gimana cara aku bisa switch career ya? Aku daftar bootcamp. Gimana cara aku bisa lulus bootcamp dengan baik atau keterima? Ya aku harus belajar. Nah, gimana cara aku mulai belajar? Dari situ. Oke, betul. Ya, gitu. Betul. Jadi dari why tadi ya kita udah ketahuan nih how ya, gitu jadi nggak usah kayak bingung, wah belajar dulu aja, yang penting jangan gitu dulu. Tanya dulu ke dirimu kayak biggest drivermu nih apa? Tanya. Actually kalau tadi sempat kau bilang self love ya. Jadi kayak
tanya dulu, kenali dirimu sendiri dulu, kayak kamu tuh bisa tahan banting apa, dan motivasimu tuh apa. Karena if you pursue something dan kamu setengah hati dari awal aja udah setengah hati, nggak akan berhasil pasti. Kamu kalau kamu emang mau pindah ke something, switch career, kau harus yakin. Caranya yakin apa? Riset dulu potensi kerjanya apa, lapangan kerjanya ada nggak, seberapa sulit sih ngelakuin pindah karir ini, kenapa itu sulit bagi sebagian orang misalkan, kebanyakan orang. Dengan riset yang lengkap itu membuat kita jadi lebih yakin kan. Kalau kita lebih yakin ya lebih yakin dalam mengambil keputusan itu, eventually secara garis besarnya ya jadinya bakalan lebih bagus pasti. Lebih lancar switch karirnya. I see. Nah, kalau sekarang ini kita ngomongin indikator ya. Karena kita udah tadi switch career, sekarang udah stable di sini. Kemudian juga kayak indikator sukses menurutku di karir apa sih? Ini subjektif sih banget jawabannya, nggak bisa objektif karena definisi sukses orang tuh kan beda-beda ya. Ya, paham. Kalau dulu aku ya sesimpel milestone pertama aku berhasil pindah ke bidang IT, product manager IT ini, dan I actually ternyata beneran suka sama kerjaannya gitu. Dulu aku waktu baru pindah juga aku nggak dapat gaji gede-gede banget dibanding gajiku sebelumnya karir consultant. Ya naik karena di bidang IT, tapi rate yang paling rendah lah waktu itu product management. Tapi itu standar kesuksesanku dulu. Dan ya sekarang I guess kalau secara simpelnya bisa jawab, standar kesuksesanku adalah sampai detik ini alhamdulillah aku masih employed sebagai product manager kan. That means ya berarti skillku nih emang beneran ada, tervalidasi, emang aku tuh bisa perform gitu. Karena masih ada company yang mau nge-hire dan ngebayar aku tiap bulan gitu. Gitu berarti sih. Itu termasuk kayak part of ya success indicator. Iya, di luar money, jumlah uangnya berapa ya, mana jadi biggest driver aku, tapi ya sekarang aku masih get paid yang menurutku cukup banget buat aku, dan itu udah memvalidasi berarti. Jadi kok jadinya bekerja sesuai dengan passion dan kok happy. Benar ya, udah aku kerja itu salah satu hal aku paling bersyukur banget sih. Kayak aku sering bilang ke kau juga kan, karena aku switch career ini kayak 50% beban pikiran gue tuh hilang karena alhamdulillah aku bisa kerja di bidang yang passion aku banget gitu. Yang mana itu privilege gede banget kan kalau dipikir-pikir. Nggak semua orang bisa ngelakuin itu gitu. Kadang ada orang kerja berangkat bete banget, pulang bete banget, capek kan. Enggak sih, aku berangkat ya senang, kebetulan WFH seringnya, cuman maksudnya intinya kalau pas WFO ya senang, gak ada beban gitu, karena ya I'm happy doing this job. Benar. Intinya kayak hobi yang dibayar gitu. Benar. Hobinya cari masalah. Itu salah lagi. Bukan. Mencari akar masalah dan dibayar. Benar. Oh iya benar. Memberikan jawaban gitu kan. Iya, aku dibayar buat ngemeng aja. Oh iya, that's a good one actually. Iya, aku pakai itu nanti ke depannya. Thank you, Jan. Makasih, Jan. Izin, aku pakai nanti, Jan. Siap. Aman. Oke, 3 pelajaran yang paling penting nih dari switch career kau nih. 3 pelajaran yang paling penting. I think yang pertama adalah risk management itu tadi. Itu paling penting nomor 1. Kayak ketika kamu ngambil decision itu, apalagi kalau misalkan dulu kondisi kayak aku, kayak kau juga mungkin ya, yang bisa relate, kondisi ekonomi keluarga kayak gitu tuh, jangan egois gitu, karena decision yang kamu ambil itu impacting other people. Betul. So benar-benar risk management tuh dari dulu tuh ya udah harus, aku mau nggak mau harus belajar itu dengan baik dan memahami dengan baik, karena decision yang aku ambil tuh impacting other people di sekeliling aku secara besar. Mungkin kalau dari keluarga, orang yang dari mungkin yang nonton juga misalkan lumayan privilege, ini mungkin sesuatu yang lebih bisa diturunkan lah prioritasnya kan. Agree. Yang pertama, yang kedua tuh lebih ke arah kayak, aku kan malas orangnya, tapi aku selalu ngerasa, kemarin kayak baru 2 hari yang lalu aku ngobrol sama istriku, banyak kan teman kita yang malas juga, atau orang-orang yang kita kenal malas dan gak kemana-mana, kok aku tetap bisa nyampe sini gitu. Terus istriku bilang, karena kamu malas, tapi aku harus akuin kamu responsibel. Kamu malas, kamu kayak kerjanya malas, kamu sering tiduran kadang kalau di rumah. Tapi kamu bangun, kamu beresin kasur. Aku aja malas beresin kasur, kata dia, melipet bed cover dan lain-lain. Kamu nyuci telaten, kamu pisahin kayak mana baju, mana celana, bahkan kamu pisahin, aku masukin semua. Jadi kamu responsibel karena kamu tahu alasannya dipisahin supaya nggak rusak, misalkan kayak gitu. Dan yang terakhir kayak yang singkat banget, yang ketiga tuh selain dari responsibel ya karena tuntutan, I think ketiga tuh berani aja ya, kayak ujungnya kayak udah risk di manage dan udah tahu kamu bisa sebagai orang responsibel, just take it aja, berani loncat sekali itu aja. Karena
ngapain doubting yourself lagi kalau kamu udah ukur risknya dan kamu tahu kamu punya motivasi untuk nyelesain itu, ya just do it aja. Dorongan terakhir itu. Berarti ada sesuatu perubahan besar sih dari Irhas yang lama. Apa tuh? Pengambilan resiko. Oh iya bener. Dulu nggak berani ngambil sama sekali soalnya. Iya benar-benar. Sama sekali nggak ada, sehingga kayak ya udah ini something yang mungkin kayak kan membuat tergerak hatinya, memang harus. Aku ada statement bagus nih soal ini. Kalau kau nyoba sesuatu ngambil resiko, kenapa kau akhirnya berani ya? Kalau kau berhasil, that's great. Kau dapat return on investment yang bagus, ROI yang bagus kan. Kalau gagal, that's fine, karena kau jadi lebih wise kan, karena kau belajar dari kegagalan. So nggak ada ruginya kan ngambil resiko sebenarnya. Gila. Kan? Win-win solution. Gagal, kau jadi lebih wise. Oh tahu, ternyata itu gagal. Aku jadi learning lesson. Berhasil, bagus, that's great kalau bagus. Benar. Again, karena risk udah di manage, you know how much loss you can take. Betul. Sama lah kayak kalau aku nggak ngelakuin trading sih, mungkin kau yang ngelakuin trading kau lebih ngerti. Kau udah tahu lah kayak risk yang kau ambil tuh loss seberapa besar yang bisa kau terima, betul. Iya, kayak gitu aja. Kalau selama itu udah terukur, aman harusnya. Paham. Yang penting tahu ngukurnya sih. Risk management ya. Benar. Kayak gitu. Jadi pada saat kita mau terjun ke air yang dalam pun, kalau kita udah ngukur sebelumnya, ya kita berani dong. Benar. Toh cuma segitu dalamnya. Benar. Jadi nggak jadi main problems ya. Benar. Oke, paham. Nah, kalau memang si penonton nih, teman-teman kita yang pengen switch career, satu langkah apa yang memang bisa dimulai minggu ini apa nih kira-kira? Minggu ini ya, cari sih kayak hobi. Tadi Ojan actually mention sesuatu yang bagus banget ya. Kayak kok mention aku dibayar basically ngelakuin hobiku ya, sesuatu yang aku suka lakuin. Mulai dari situ aja dulu sih, kayak dari apa yang kamu suka lakuin itu bisa menghasilkan nggak? Tadi aku pakai Ikigai kan, mungkin teman-teman yang nonton bisa nyari juga. Pertanyaan yang gampang dari Ikigai adalah apakah ini tuh dibutuhkan orang dan bayarannya tuh oke. Itu kan dua hal yang penting ya, dari aku juga personally kan itu dua hal yang penting. Nah, lihat dulu itu dari hobimu tuh yang kamu sering lakuin. Apa ya, hobi itu kan yang kita lakuin, kita nggak capek, kita nggak bosan, kita nggak bete. Bosan sih ya, cuman nggak bete gitu. Nah, itu apa? Kalau ternyata itu tidak bisa, nggak ada peluang kerjanya, nggak ada kayak, nggak ada nih, kayak bisa dapat duit dari situ. Nggak ada jalur jelasnya kayak belajarnya gimana, nggak ada pathway-nya untuk belajar itu, ya berarti itu mau nggak mau harus kesampingkan dulu, ya cari yang kira-kira reasonable bisa dikejar. Jadi tanya ke dirimu sendiri what you wanted to do sih sebenarnya. Itu yang bisa dilakuin minggu ini. Itu seminggu baru kejawab, nggak mungkin sehari sih pasti. Research on yourself. Research on yourself, benar. Mana hobi, karena itu yang paling susah dicari ya. Paling susah banget. Yang mungkin kayak pertanyaan dari orang-orang yang baru lulus kuliah, aku nggak tahu sih ke depannya mau gimana. But it's possible though. Betul. Aku juga lulus kuliah juga nggak tahu kan mau kerja apa. Betul. Tapi ternyata begitu udah kerja malah tahu gitu. Jadi benar. Terjun dulu juga nggak masalah. Benar, terjun dulu, kayak tujuan utamanya nggak masalah. Terjun dulu, ngasilin duit dulu, karena aku dituntut harus ngasilin duit kan dari lulus kuliah. Ngasilin duit dulu dan baru switch career itu nggak masalah. Kerja aja dulu yang penting. Dipikirkan setelahnya gitu loh, nggak apa-apa. Benar. Jadi ya calculate your risk lah intinya. Baik lagi ya. Itu abis research, udah tahu nih. Terus ngukur risknya. Kalau emang mau switch career, kita harus belajar lebih banyak lagi nih. Berarti harus ada pengorbanan waktu lagi. Bener, gimana mau explore kalau bensin mobil belum diisi? Ngisi bensin kan harus ada kerjaan ya kan, harus ada duitnya kan ya. Nggak ada duitnya gimana mau sama aja, penting cash flow-nya juga dihasilkan. Benar, cash flow-nya harus lancar. Asalkan halal, dijalanin dulu aja. Betul. Oke, next nih, 1 tahun ke depan nih, targetnya apa nih, Has? Gaji menyentuh, salah ya. Nggak apa-apa dong, manusiawi. Itu milestone sih. Personally aku kayak punya, dari istriku juga ngebantuin untuk bikin, ada target kayak tiap tahun tuh, tiap 2 tahun gaji tuh growth-nya berapa gitu. Paham. Tapi kalau target aku, sekarang istriku mau pursuing S2 kan. Jadi targetku tuh ya tahun depan mungkin bisa either dia atau mungkin aku, kalau ikutan aku kayak bisa ngumpulin requirement buat S2, bisa keluar negeri buat kuliah sih S2. Target terdekatnya itu dalam 1-2 tahun ke depan. Hopefully tahun ini bahkan. Amin. Ya, I believe so. Tenang aja. Itu hal yang memang nggak jadi masalah lah buat seorang Irhas. Amin. Atau beli mobil kali. Salah ya. Amin. Whatever you want sih kata gue. Harusnya bukan masalah, bener. Thank you loh. Jadi confident boost. Bukan jadi masalah sebenarnya. As long as kita dari research,
calculated risk, ya, risk management. Ya udah, kemudian juga coba all out dengan opportunity yang ada kan. Benar. Why not? Kita nggak tahu ya. Iya, udah tahu kan kalau gagal risknya apa, ya udah. Yang penting kita udah bisa kalkulasi. Either misalkan nggak lulus S2 ya jadinya beli mobil mungkin kan. Amin, gitu amin, kan? benar. Or misalkan nggak jadi beli mobil, ternyata dapat S2. Iya, benar itu juga aja, kan. tinggal itu aja. Iya. Yang penting udah tahu dulu sih Benar, resikonya itu sih. Oke. Nah, kemudian apa nih satu kalimat untuk diriku sendiri yang sebelum switch career? Satu kalimat ya buat aku sebelum switch career. Mungkin kalau klise standar bakalan ngomong everything's gonna be fine, gitu kan. Cuman kalau lebih substansialnya lagi, your overthinking is a weapon. Believe, hold on to that gitu. Koma, hold on to that, satu kalimat kan. Oh ya, satu kalimat. Siap. Berarti overthinking itu senjata sih sebenarnya teman-teman ya. Buat aku. Ya oke, sehingga kita bisa ngakui itu semua senjata kita gunakan untuk giving all ourselves to that risk gitu ya. Benar, karena kalau dulu aku nggak overthinking, aku kayak reckless dalam ngambil keputusan. Aku kan nggak punya safety net kan. Kalau aku tahu-tahu jatuh, wah mau kemana, kayak bisa terlilit utang misalkan segala macam gitu. Jadi ya karena aku overthinking, jadi aku benar-benar ngekalkulate banget risk yang aku ambil. Oke, nice. Yes, that's last question sih. Wih, aku nih. Gak kerasa ya, udah berapa lama nih? Kayaknya udah 15 jam sih. 15 jam, wow. Kita ngomongin banyak hal dari fase our friendship. Mungkin lebih ke recap juga ya teman-teman. Kita udah ngobrolin tentang kayak our friendship gimana our friendship itu harusnya supporting each others, not only kayak kita terlalu serius. Kita selalu nggak serius loh sebenarnya. Benar. Kita nggak pernah serius, tapi in a way kita selalu supportive. Benar. Gitu. Tapi pada saat kita memulai dalam karir, kita harus tahu dulu apa yang mau kita jalanin. Walaupun kita ngejalanin sesuatu yang beda dari backgroundnya kita, nggak ada yang namanya kesempatan, yang nggak ada yang namanya nggak ada kesempatan. Benar. Pasti ada kesempatan, walaupun sekali, walaupun nanti berulang sekali lagi. Tapi ya itu, kalau memang kalian memang minat dalam satu hal, ya coba pursue. Coba hitung dulu, riset lagi, cari networking. Sekarang resource kan banyak, LinkedIn, social media, gampang banget ya. Thread, X, whatever it is. Ya kalian bisa coba research. Setelah research, coba cari gimana caranya atau tanya ke mentor tadi untuk bisa ngelakuin hal tersebut sehingga terjadi perubahan karir dari yang mungkin A menjadi yang ke B yang menjadi passionnya kita juga kayak gitu. Terus kayak aku juga dari dulu passionku lebih ke entrepreneur. Dari mulai awal aku di kamarnya Irhas bikin Taiti, jualan sepatu. Di kamarnya Irhas lagi tidur, aku di kosan deh gitu kan. Benar. That's what it is ya. Sekarang aku berada di jalur yang mana hobi yang dibayar juga. Jadinya I'm happy to do whatever I want with misalkan kayak performance marketing, digital marketing, entrepreneurship dan lain. Nah, itu juga sih. Jadi buat teman-teman yang memang merasa kalian berada di jalur yang kita bicarakan tadi, bingung mau switch career gimana, kalian udah dapat jawabannya. Tapi kalau memang kalian masih bingung, tulis di kolom komentar biar nanti kita bantu jawab. Thank you Has. Thank you so much. Thank you juga. Oh, bye.